sebuah kota mau dilihat kualitas bagaimana kebersihannya, jangan jauh-jauh, pergi aja lihat TPA-nya. TPA-nya. Di sini nanti kesimpulannya kenapa sampah itu harus dipilah sebenarnya. Karena hampir semua TPA yang ada di Indonesia itu identik dengan aktivitas pemulung. Betul. Kenapa ada pemulung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Health TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, pernahkah Anda melintasi Jalan Tamangapa, Kota Makassar? Mungkin ketika mendengar nama jalan ini, yang terlintas di benak pemirsa adalah bau menyengat yang berasal dari limbah sampah yang bertumpuk. Namun, pernahkah kita merenungkan bahwa seperti inilah fenomena yang harus dihadapi setiap hari oleh warga yang tinggal di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Tamangapa yang lebih kita kenal dengan TPA Antang. Kini TPA Antang bukan hanya membahas soal bau yang menyengat itu, tetapi lebih jauh TPA Antang kini menjadi pusat atau sumber permasalahan ekologi seperti pencemaran lingkungan mulai dari udara, tanah, air hingga juga menjadi penyebab dari berbagai masalah kesehatan yang ada pada warga di sekitar TPA Antang tersebut. Lantas seperti apa sih kondisi TPA Antang hari ini? Dan adakah solusi alternatif terhadap berbagai permasalahan yang terdapat di tempat ini? Nah, untuk membahas topik ini saya sudah bersama dengan dosen Departemen Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin, ada Bapak Dr. Engineering Insinyur Irwan Ridwan Rahim STMT. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Pak Irwan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Seperti yang sempat saya sampaikan di pengantar tadi ya Pak, bahwa mungkin ketika orang mendengar TPA Antang ya, langsung yang ada di bayangan orang adalah bau yang menyengat itu. Tapi mungkin sebagai pengantar dulu memberikan pencerahan kepada masyarakat. TPA itu sebenarnya apa sih Pak, dan fungsinya untuk apa? Iya, baik, terima kasih. Jadi saya mau mungkin ada beberapa kesalahpahaman mungkin ya selama ini yang dihadapi oleh masyarakat kita. Pertama, TPA itu bukan tempat pembuangan akhir. TPA itu adalah tempat pemrosesan akhir sampah. Prosesnya. Jadi sebenarnya yang dilakukan di sana itu bukan sekedar memindahkan tempat sampah yang ada di rumah kita dibawa ke TPA ya. Kemudian yang kedua, menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang dibuang ke TPA itu bukan sampah, tapi kita sebut dengan residu. Jadi apa itu residu? Residu itu adalah sampah yang tidak bisa dimanfaatkan kembali, tidak bisa digunakan ulang, tidak bisa didaur ulang, dan tidak punya nilai ekonomi lagi. Sehingga kalau kriteria itu kemudian sudah dipenuhi oleh sebuah sampah, nah itu yang punya syarat baru kemudian kita buat. Kita simpan di TPA untuk diproses akhir. Ya. Walaupun sebenarnya untuk dengan kemajuan teknologi boleh dikata tidak ada lagi sebenarnya tanda kutip sampah ya, karena apapun itu sekarang dengan kemajuan teknologi itu bisa dimanfaatkan ulang. Jadi sehingga memang yang namanya TPA itu suatu saat memang adalah suatu hal yang mungkin tidak seperti yang akan kita hadapi yang sekarang kita alami ini. sekarang ini. Jadi itu yang perlu digarisbawahi tadi ya, bahwa TPA itu bukanlah tempat pembuangan saja, tetapi pemrosesan ya Pak. Tempat pemrosesan akhir. Pemrosesan dan itu tadi bahwa ada perbedaan dari sampah dan residu seharusnya atau idealnya yang sampai ke TPA itu adalah residu. Sampah-sampah yang sudah tidak bisa lagi didaur ulang dan tidak memiliki nilai ekonomis itu tadi ya Pak. Nah, terkait dengan sistem pengelolaan sampah, mungkin ini kan ada berbagai jenis atau berbagai cara dari sistem pengelolaan sampah. Nah, yang diberlakukan di TPA Antang ini seperti apa, Pak? Oh ya, jadi begini, ini kita mungkin lihat sejarah dulu ya. Boleh. Jadi Tamangapa itu secara teknis beroperasi itu tahun 1993. 1993. Nah, TPA Tamangapa ini merupakan salah satu TPA yang didesain dan dibangun dengan konsep sanitary landfill.
Sanitary Ya, landfill. jadi saya coba jelaskan juga sedikit. Jadi dengan bahasa yang sederhana. Ya, jadi TPA itu sebenarnya ada yang 3 kelompok ya. Oke. Jadi pertama ada yang kita sebut dengan TPA dengan konsep landfill, open dumping. Open dumping. Ini yang paling tradisional sebenarnya, dan ini yang paling banyak sekali dipraktekkan di Indonesia. Jadi sampah itu ibaratnya yang dari rumah kita, depan rumah kita itu diangkut, kemudian dibuang. Langsung dibuang di TPA. Ya, pokoknya mau jadi apa dan apa sebagainya itu open dumping. Kemudian yang kedua itu sanitary landfill. Nah, sanitary landfill ini adalah proses pengolahannya itu sudah lebih higienis, dilengkapi dengan fasilitas apalagi ada drainase untuk mengalirkan dindi, kemudian ada fasilitas pengolahan dindinya, ada fasilitas untuk mengantisipasi gas metan yang timbul dari akibat proses pembuangan sampah tersebut. Nah, itu yang sanitary landfill. Nah, kemudian berkembang lagi yang ketiga. Karena apa? Karena di beberapa negara, khususnya negara-negara yang sedang berkembang, agak kesulitan untuk memproses atau memindahkan, mentransformasi dari konsep open dumping ke sanitary landfill. Karena mahal. Ya, mahal. Makanya dibuatlah konsep tengah-tengah nih. Namanya itu control landfill. Jadi control landfill itu konsep yang sebenarnya yang masih seperti yang kita lakukan saat ini. Jadi sampah itu pada umumnya belum diproses, langsung dibuang. Tetapi sudah ada proses untuk menutup harian, atau misalnya menutup secara berkala. Karena kan persoalannya sekarang pada saat sampah dibuang itu kan, kalau dibiarkan terbuka, nah itu kan nanti faktornya macam-macam tuh. Sangat kompleks. Sehingga itu tadi dibuatkan model control landfill, walaupun pada saat didesain itu adalah sanitary landfill. Pada awal didesain dan dibangun sanitary landfill, tapi pengoperasiannya karena sangat mahal ya. Biasanya kan persoalannya di penutup hariannya itu, sehingga ada yang dibuatlah misalnya per minggu, per 2 minggu, atau per bulan, atau per situasional. Kalau misalnya udah istilahnya udah full ditutup lagi gitu sebenarnya ya. Jadi berkembang kemudian itu ya. Jadi taman apa itu didesain seperti itu. Nah, ini yang juga sebenarnya menjadi persoalan di negara kita. Karena TPA sekarang itu semuanya sudah didesain dan dikonstruksi untuk menjadi landfill tipe sanitary landfill tersebut. Dengan itu tadi ya, dengan konsep maupun dengan infrastrukturnya. Ada fasilitas pengolahan air lindi, ada drainase, ada tempat istilahnya mengeluarkan gas metan yang ada dalam tumpukan itu tadi. Kemudian ada fasilitas pengolahan apalagi sampah misalnya perubahan jadi kompos, ada tempat daur ulang dan sebagainya. Nah, ini dibangun seperti itu. Namun sekali lagi karena kita punya kultur, kemudian itu tadi ada persoalan di masalah ketidakmampuan, keterbatasan SDM, keterbatasan biaya, akhirnya ya termasuk TPA Tamangapa tadi ini yang dibangun dengan teknologi sanitary landfill tadi, operasionalnya kembali ke open dumping. Open dumping hanya cuma akhirnya ya sebenarnya antara open dumping dan apalagi control landfill itu lagi. Inilah yang kemudian menyebabkan permasalahan-permasalahan yang seperti kita hadapi saat ini, yang tadi sudah disebutkan, ya bau, ya kemudian pada musim kemarau kebakaran, malah ada ledakan, kemudian apalagi isu tentang pencemaran air tanah, isu tentang apalagi gas rumah kaca dan sebagainya. Ya itu sebenarnya kalau mau ditarik ke belakang itu karena tadi proses pengoperasiannya yang tidak sesuai. Belum lagi karena pada tahun 93 itu luasnya hanya seluas sekitar 4 hektar. Nah, sekarang Tamangapa itu luasannya sudah mencapai hampir 20 hektar. Di mana perkembangannya ini tadi tidak diikuti dengan infrastrukturnya.
Nah, ini kan yang kemudian, jadi kalau ditanya persoalannya di Taman apa, sebenarnya kita sudah tahu semuanya akar permasalahannya itu di mana. Karena yang didesain tidak sesuai dengan operasionalnya, tidak sesuai dengan yang didesain. Oke, jadi dari situ akarnya ya Akarnya kalau di misalnya situ, ya. terkait dengan perkembangannya dari awal hingga saat ini nih Pak. Ini kan dari data di tahun 2022 nih Pak. Makassar menghasilkan sekitar 274.912,3 ton sampah. Nah, ada mungkin update terbaru saat ini sudah berapa ton gitu ada peningkatan? Update sekarang itu karena kami kebetulan saya kebetulan kepala laboratorium riset sanitasi persampahan di Teknik Lingkungan. Jadi ya boleh dikata tidak jauh-jauh lah dari TPA Tamangapa dengan sampah di Kota Makassar. Update terakhir itu kami minggu lalu itu katanya sudah sekitar sampah yang masuk ya. Sampah yang masuk itu sudah sekitar 1.100 ton per hari. Per hari. Itu kemudian ada yang namanya potensi. Jadi potensi itu potensi timbulan. Itu Makassar itu sekarang sudah sekitar 1.400 ton. Nah, jadi artinya apa? Masih ada sekitar 300 ton. Nah, ini 300 ton ini tanda tanya nih. Itulah yang ya sudah ada beberapa sih yang diolah di bank sampah, diolah di TPS 3R. Tapi ya sebagian lagi itulah yang masuk ke apalagi ke kanal, ke pantai. Jadi akhirnya permasalahan lain permasalahannya lagi. Kok jadi kompleks. Permasalahannya jadi kompleks. Dengan jumlah tersebut, apakah ini sudah termasuk over capacity, Pak? Iya. Sudah termasuk. Dengan sangat iya. Karena sebetulnya kalau mau jujur, sejak tahun sekitar 2016, 2017 sebenarnya Tamangapa itu sudah boleh dikata sudah sangat over. Ketinggian sekarang itu sudah mencapai sekitar hampir 30-40 meter dari ketinggian yang dipersyaratkan. Karena kan modelnya kan sebenarnya adalah cekungan ya. Jadi kita menggali, kemudian sampahnya itu ditumpuk, kemudian setelah setika dengan permukaan itu kemudian dicari di tempat lain, begitu. Namun sekarang karena sudah full semua ini naik gitu. Naik dengan ketinggian itu tadi hampir sampai 40 meter dan luas bertambah. Nah, jadi bukan hanya naik melebar juga. Iya. Jadi itu tadi sebenarnya wajar sekali akan timbul permasalahan-permasalahan dari efek daripada pengelolaan sampah di TPA yang tidak sesuai dengan standar dan aturan. Ya, itu mungkin yang bakal kita bahas di pertanyaan selanjutnya, Pak. Mungkin kalau masyarakat hanya melihat secara fisiknya saja ya dia cuma terganggu oleh baunya mungkin atau pemandangan yang kurang enak. Tapi lebih jauh dari itu. Ini rupanya sudah menjadi penyebab dari berbagai pencemaran di lingkungan khususnya air, udara, dan tanah di sekitar wilayah TPA ini. Nah, bagaimana sih Pak lebih dalam mengenai pencemaran yang diakibatkan itu, Pak? Jadi kalau kita bicara TPA kan artinya kita bicara tentang sampah ya secara umum ya. Nah, di saat kita berbicara tentang sampah itu sebenarnya kita berbicara sesuatu yang multi sektoral ya. Kita tidak hanya bicara tentang teknologinya, kita tidak hanya bicara tentang dampak lingkungannya, kita juga bicara tentang dampak sosialnya. Nah, saya coba awal dulu ya. Kita bicara dulu tentang apalagi pencemaran udara. Ya. Pencemaran udara ya pasti ya bau ya, karena sistem pengangkutan kita juga masih sistem pengangkutan yang semi terbuka ya. Jadi standarnya sebenarnya itu adalah sampah yang dibawa ke TPA itu dalam kondisi tertutup, bukan terbuka seperti sekarang. Sehingga wajar, ya itu tadi, apalagi baunya kemana-mana. Belum lagi misalnya ditumpuk di TPA yang tidak terjadwal kapan ditutup dengan tanah gitu kan, sehingga terbuka seperti begitu. Jadi jangan bau ini efeknya lebih parah lagi pada saat musim kemarau. Ya, karena sampah kita itu Kota Makassar itu kan komposisinya itu hampir 60, malah beberapa penelitian itu mengatakan hampir 70% adalah sampah organik. Nah, sampah organik ini yang sebenarnya kurang
kita agak dirugikan dengan kondisi negara kita ini yang berada di daerah khatulistiwa, di mana tropis, panas, apa dan sebagainya. Itu kan membuat mikroorganisme itu berkembang dengan sangat cepat sekali ya. Sehingga ya ini tadi menyebabkan kenapa apalagi beberapa hal-hal tadi itu dampak yang ditimbulkan itu tadi sangat signifikan, sangat ini kepada lingkungan. Itu untuk udara. Mungkin kalau air dan tanah Pak seperti apa? Air begitu juga sebenarnya. Jadi kan begini, dampak daripada perluasan daripada TPA Tamangapa ini kemudian kan mengambil fungsi lahan yang ada di sekitarnya. Kalau kami punya penelitian dengan sistem informasi geografis, daerah di belakang TPA Tamangapa itu sebenarnya kan dulu daerah persawahan. Sekarang itu berfungsi menjadi semacam danau kecil, di mana air lindi, saya jelaskan dulu, sampah itu kan ada namanya lindi atau licit ya. Jadi kalau misalnya kita biasa lihat di rumah, kalau kita misalnya sisa sampah, ikan, sayur apa dan sebagainya, pada saat kita taruh di kantong plastik, sekitar 1-2 jam itu biasanya di bagian bawah itu kan ada air yang itu yang disebut dengan lindi. Nah, lindi ini bahayanya karena sampah yang masuk ke dalam TPA seperti di Tamangapa itu bercampur dengan logam, dengan tidak sepenuhnya organik. Tidak sepenuhnya organik. Mungkin aman-aman saja. Kalau organik sebenarnya enggak. Kalau lindi yang organisanya itu yang biasa kita kenal dengan pupuk cair. Nah, justru bisa bermanfaat kalau organik. Hanya saja ya. Jadi di sini nanti kesimpulannya kenapa sampah itu harus dipilah sebenarnya. Jadi ya kembali tadi sampah bercampur dengan bercampur dengan bahan-bahan misalnya kaleng bekas apa dan sebagainya. Ini yang kemudian secara tidak langsung mereka bercampur dan menghasilkan lindi yang terkontaminasi tadi dengan logam apa dan sebagainya. Nah, inilah yang berbahaya. Kalau dia masuk ke badan air seperti tadi saya bilang di belakangnya TPA Tamangapa. Nah, yang paling kita khawatirkan itu kan pada saat misalnya ini menjadi populasi buat ikan, buat apa? Dan ya mohon maaf, ikan-ikan di belakang Tamangapa itu besar-besaran ya. Nah, kasihan ya. Sumber nutrisi. Iya, kita khawatirkan walaupun ya ranah penelitian saya belum sampai mengidentifikasi apakah ikan-ikan itu sudah terkontaminasi atau tidak. Tapi yang kita khawatirkan jangan sampai ini terkontaminasi karena ikan-ikan ini yang kemudian kan dikonsumsi oleh masyarakat. Iya. Nah, itu satu, kontaminasi itu. Kemudian yang kedua adalah yang kita sebenarnya saya pribadi sangat mengkhawatirkan adalah terinfiltrasi masuk ke sistem air tanah. Nah, yang kemudian bisa dikonsumsi masyarakat. Iya, karena Kota Makassar itu kita konsumsi air tanahnya itu masih sangat tinggi. Nah, betul. Yang kita khawatirkan jangan sampai ini tanpa kita sadari ini yang kemudian kita konsumsi. Ya. Apalagi kalau misalnya dia sudah terinfiltrasi masuk ke dalam tanah, secara kasat mata itu kita tidak bisa bedakan. Kita mungkin dia tanya bening apa dan sebagainya, tapi ternyata kandungan lindi berbahaya itu tadi yang masuk. Dan itu apakah sudah pernah dilakukan mungkin sebuah riset terhadap kami sudah pernah ya. Tersebut? Artinya sudah sebenarnya masuk dalam kategori yang berat ya. Artinya cuma memang sekali lagi tentunya kita tidak berharap ini menjadi lebih jauh lagi karena ini akan menjadi persoalan besar apabila ini masuk ke dalam sistem air tanah. Dan yang jadi persoalan lebih lanjut lagi karena yang ditimbulkan itu adalah bisa-bisa ke penyakit degeneratif. Ya cancer, ya autis buat anak-anak apa dan sebagainya. Nah, ini yang sangat mengkhawatirkan sekali untuk anunya. Mungkin seperti sejenis prediksi kalau kondisi saat ini tidak diberikan solusi atau tidak dibenahi bagaimana kemudian ke depannya, Pak. Jangan dijawab dulu, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut tetap di Unhas Speak Up.
Ya pemirsa, masih di Unhas Speak Up tentunya bersama narasumber kita Pak Irwan. Tadi kita sudah membahas sebenarnya sejauh mana sih dampak dari tumpukan-tumpukan sampah yang ada di TPA Tamangapa ini, yang tentunya bukan hanya mengganggu dari segi bau saja, tetapi lebih jauh sudah merambah ke pencemaran lingkungan dan juga masalah kesehatan. Nah, sedikit sempat disebutkan tadi oleh Pak Irwan bahwa tidak hanya itu, sebenarnya ada juga dampak sosialnya. Ya, memang permasalahan sampah ini sangat kompleks ya, menyentuh berbagai lini masyarakat termasuk dampak sosial. Mungkin boleh dijelaskan, Pak? Ya, jadi sampah ini sebenarnya suatu hal yang sangat kompleks ya. Tapi saya katakan bahwa dampaknya itu akibat pengelolaan sampah yang tidak sesuai dengan standar apa dan sebagainya. Ya, selain dampak-dampak tadi lingkungan, dampak kesehatan, ya dia juga punya dampak sosial. Karena apa? Karena hampir semua TPA yang ada di Indonesia itu identik dengan aktivitas pemulung. Betul. Kenapa ada pemulung? Karena itu tadi sebenarnya jawaban yang bahwa yang dibuang sebenarnya ini ada sampah yang masih punya nilai jual. Nah, Pemulung-pemulung ini kan sebenarnya mengambil bukan residu. residu. Seandainya residu yang dibuang ke TPA, saya yakin tidak ada pemulung mau datang ya. Tapi karena mereka lihat ada potensi, itu tadi mereka datang mengumpulkan apa dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi persoalan kita karena di satu sisi dengan kondisi pengolahan sampah seperti saat ini, ya, mereka adalah orang yang pertama, kelompok orang yang pertama yang akan menerima dampak itu sebenarnya. Dampak bau. Bau itu bisa berakibat langsung kepada kesehatan ya. Betul, Pak. Ya, penyakit ispa, kemudian penyakit paru-paru lainnya, kemudian belum lagi penyakit kulit. Karena yang datang ke TPA itu ya bukan hanya manusia. Ya, hewan pengerat, tikus, burung, apa dan sebagainya. Ya, artinya sumber penyakit jangan ditanya lagi. Nah, itu yang. Nah, ada tahun 2017 itu kita pemerintah Kota Makassar itu dapat hibah dari pemerintah Korea untuk menyusun sebuah strategi pengolahan sampah memanfaatkan dengan menggunakan teknologi. Ya, dengan teknologi mekanis. Nah, salah satu yang apalagi yang dihasilkan daripada pra-FS itu adalah pada saat nanti akan diterapkan konsep pengolahan sampah di Kota Makassar, itu nanti tidak hanya akan menyelesaikan masalah persoalan sampah dengan dampak ke lingkungan dan manusianya saja, tapi juga dampak sosialnya. Maka dengan konsep ini tadi, kita berharap nanti masyarakat yang ada di sekitar itu tadi, yang hidup bergantung dari sampah, karena konsep pengolahan sampah dengan mekanis ini nanti kalau berjalan, itu kan mereka tidak akan bisa tinggal di situ lagi karena sudah tertutup. Nah, inilah salah satu yang dicarikan jalan keluar adalah bagaimana memanfaatkan residu hasil dari pembakaran sampah tersebut. Nah, itu juga sebenarnya sudah kami teliti di Laboratorium Riset Sanitasi Persampahan. Itu potensi untuk bisa dibuat jadi batako, jadi apalagi untuk material jalan, dan sebagainya. Sehingga sebenarnya kalau mau menyelesaikan persoalan masalah sampah dengan konsep apalagi mekanis itu tadi, ya masyarakat ini sebenarnya bukan berarti tersingkirkan, justru masalah ada solusi yang lain bisa yang muncul ya Pak dengan mereka itu. Tapi mungkin challenge-nya dari inovasi tadi itu apa Pak tantangannya? Challenge-nya karena pertama apalagi ya begini, kalau kita bicara tentang pengolahan sampah berkelanjutan, kita akan bicara namanya 5 aspek pengolahan persampahan. Jadi di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 itu menyebutkan itu. Jadi aspek regulasi, aspek organisasi atau pengelola, kemudian aspek finansial, kemudian aspek teknologi, terakhir itu aspek keterlibatan masyarakat. Nah, ada 5 aspek. Terkadang kita itu hanya konsentrasi di aspek ke teknis teknologi tadi. Seakan-akan kalau sudah ada inovasinya. Ada inovasi, selesai itu persoalan sampah. Padahal bukan itu. Kita masih bicara dulu regulasinya nih. Ya, ada enggak aturannya? Makanya nanti itu saya sih ngusulkan Makassar itu sudah harus punya aturan yang mengatur bagaimana sampah ini dikelola. Itu apalagi di Undang-Undang Nomor 18 itu disebutkan bahwa harus ada yang namanya rencana induk, RIPS, rencana induk pengolahan sampah. Ini yang
mutlak menurut saya Makassar harus punya dulu ini. Karena di RIPS ini akan kelihatan ini mau diapakan sampahnya Makassar. Untuk 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu mau diapakan. Apa step by step langkah yang harus kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, aspek tentang organisasi pengelola. Harus jelas juga nih. Karena jangan sampai di dalam sistem pengelolaan sampah nantinya itu ujung-ujungnya cuma mau bilang ini kan pekerjaannya Dinas Lingkungan Hidup gitu kan. Saling menunjuk. Iya, padahal sebenarnya kan sangat kompleks. Itu saya katakan sektoral. Kenapa? Karena sampah ini bukan hanya persoalan masalah bagaimana memindahkan sampah dari rumahnya kita ke TPA. Ke TPA itu tadi. Sampah ini harus dipilah, sampah ini harus diolah, merubah pola pikir masyarakat. Itu butuh dinas pendidikan, itu butuh dinas-dinas yang terkait. Iya. Malah kami itu sempat buat semacam usulan bahwa dinas-dinas, hampir semuanya dinas-dinas itu harusnya punya ambil peran dalam permasalahan sampah ini, betul. Termasuk sebenarnya kami pernah usul ke Departemen Agama, bagaimana misalnya melibatkan tokoh-tokoh agama untuk memberikan himbauan apa dan sebagainya. Nah, khusus karena saya Muslim ya. Di fatwa MUI itu ada jelas tentang tentang fatwa tentang barang siapa masyarakat yang tidak mau mengolah dan mengolah sampah dengan sesuai dengan aturan yang berlaku, itu haram. Oke, fatwa MUI. Fatwa MUI nomor 40 kalau tidak salah. Jadi bisa dilihat. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya sebenarnya kita sudah punya unsur-unsur tadi ya. Jadi regulasi sudah ada, kalau misalnya sudah ada pengelolanya nanti kan, semua harus terlibat. Aspek teknik teknologi saya kira sudah kita begitu sudah begitu banyak. Kemudian aspek finansial ya, sekali lagi ya ini tidak bisa dipungkiri. Karena apa? Karena di saat kita berbicara tentang pengelolaan sampah, kita bicara tentang benefit. Kita tidak bicara tentang profit. Jadi salah kalau misalnya ada orang kemudian selama ini melihat bahwa sampah itu, dulu kan ada istilah tuh, sampah itu emas hijau apa dan sebagainya. Sebenarnya bukan sampah yang dipungut itu kemudian dijual, bukan itu sebenarnya. Tapi benefit daripada proses itu tadi. Contoh misalnya Singapura. Ya. Menurut saya, negara-negara seperti Singapura, Jepang, Korea, itu adalah menikmati sekarang benefit dari pengelolaan lingkungan, pengelolaan sampah yang baik. Saya perbandingan umum aja misalnya. Kita punya duit nih misalnya sekarang ya. Saya dikasih misalnya punya uang, terus dikasih pilih nih. Mau pergi ke Makassar atau mau pergi ke Singapura. Iya kan? Saya mungkin bisa dipastikan orang milih Singapura. Walaupun mungkin akan lebih mahal. Kenapa? Ya karena lingkungan akan lebih baik gitu kan. Walaupun mungkin yang dijual di Singapura itu sebenarnya kan ada di Makassar juga. Saja, Kita mau bicara tentang alam misalnya, lihat ada gunung, pantai apa dan sebagainya. Justru misalnya di Makassar itu mungkin akan jadi lebih banyak. Tapi masalahnya kenapa orang seperti tadi? Ya kuncinya ada situ tadi. Pengelolaan lingkungan yang lebih baik, khususnya pengelolaan sampah. Orang ke Jepang, orang ke Korea, kenapa? Sebenarnya bukan ya ada sih mungkin pengaruh kultur atau apa yang mau dipakai, tapi saya nggak bisa bayangkan kalau misalnya pengelolaan sampah di Jepang itu sama dengan pengelolaan sampah di kota-kota besar. Tidak akan semenarik saat ini. Iya, orang tidak akan menarik gitu. Jadi dengan pengelolaan lingkungan dalam hal ini pengelolaan sampah itu benefit buat Kota Makassar menurut saya. Dan itu sebuah investasi. Sehingga kalau misalnya kita keluar uang banyak menurut saya masih lebih bagus kalau misalnya kita concern ke situ tadi. Bagaimana memperbaiki sistem pengelolaan lingkungan, apalagi pengelolaan sampah. Tidak akan rugi lah. Tidak akan rugi menurut saya. Orang datang gitu kan. Walaupun mungkin itu tadi saya bilang kan, dibandingkan dengan Singapura misalnya orang mau mau datang sekedar untuk healing aja apa dan sebagainya kan. Ya walaupun mungkin sekali lagi apa yang mau dilihat di sana itu
masih akan lebih banyak Iya, sebenarnya kalau di sini sebenarnya kita kalau di yang sini. ini kan. Oke. Tapi pengelolaan lingkungannya itu tadi Pengelolaan yang intinya menjadi pengelolaan sampah, kunci. pengelolaan lingkungan, Nah, iya. bicara tadi sedikit soal peran pemerintah nih Pak, kan Ya, sebelumnya di pemerintah Kota Makassar periode sebelumnya nih ya, sempat menjanjikan akan dibangun TPA bintang 5 iya. untuk permasalahan. Namun sepertinya ini tidak bisa menjadi solusi. Kenapa hal tersebut Pak? Bagaimana pandangan Bapak sendiri? Begini ya, ini menarik sebenarnya juga karena saya sering, saya kembali dari Jepang S3 saya itu tahun Oke. 2015 ya. Oke. Pada waktu itu lagi marak-maraknya itu bintang 5. Setelah saya pelajari ternyata ada salah miskomunikasi sebenarnya penyampaian. Oke. Jadi begini, ada semacam, apa istilahnya ya, secara internasional, TPA itu ibaratnya kayak kloset di sebuah hotel. Nah, oke. Nah, kalau mau melihat kualitas hotelnya katanya, Lihat kamu pergi lihat klosetnya. toiletnya dulu. Iya. Ya, Iya. nah begitu juga misalnya. Jadi kalau misalnya sebuah kota mau dilihat kualitas bagaimana kebersihannya, jangan jauh-jauh, pergi aja lihat Lihat TPA-nya. TPA-nya. Kalau TPA-nya Oke. udah benar, bagus apa dan sebagainya, itu berarti kotanya jangan diragukan lagi. Tetapi persoalannya di persoalan persampahan ini itu adalah sistem, dia harus dari hulu ke hilir. Nggak bisa kita bilang, perbaiki aja dulu Langsung misalnya TPA-nya toiletnya kan, perbaiki. perbaiki dulu TPA-nya. Iya. Tanpa kita memperdulikan proses di hulunya. Apa itu hulunya? Ya di rumah tangga. Karena 60% sampah yang ada di kota besar itu berasal di sampah rumah tangga. Kalau misalnya sampahnya itu belum bisa dipilah, jangan berharap kita bisa TPA-nya memperbaiki bakal kualitas. Iya. tersistematis. Kenapa? Karena sampahnya harus diolah dulu. Karena kalau misalnya sekedar memindahkan tempat sampah di rumah itu kita pergi ke TPA, ya artinya ya apa yang kita lihat sekarang ini. Nah, dari situ kan sebenarnya kemudian yang menurut saya ya seharusnya pada waktu itu prosesnya berjalan terus. Artinya jangan hanya di TPA, perbaikilah dari hulunya. Misalnya ya masyarakat itu tanda kutip di-push untuk memilah sampah. Iya. Kenapa harus dipilah? Karena sampai sekarang ini tidak ada satupun teknologi di dunia yang bisa mengolah sampah kalau sampahnya tercampur. Nggak ada gitu. Jadi sampah itu harus dipilah. Kenapa? Iya, mengolah sampah organik dengan mengolah sampah anorganik itu suatu hal yang berbeda. Kalau yang anorganik, ya kertas, betul. ya plastik, ya kaleng, ya metal. Iya, itu kan umumnya bisa diselesaikan yang namanya bank sampah. Tapi kalau organik, ya jangan harap mau diolah seperti itu. Ya organik ya paling tidak yang paling sederhana itu kan misalnya dirubah jadi kompos dan sebagainya. Nah ini tapi itu harus terpisah gitu. Karena kalau tidak terpisah ya sulit. Biar misalnya teknologinya seperti kita punya inseneratornya itu seperti ada yang di Jepang, di Korea, di Singapura, itu tidak akan bisa selesai. Jadi itu tadi. Jadi bintang 5 itu sebenarnya sebuah gambaran tentang itu tadi bahwa TPA yang bagus, iya sistematis itu akan tercermin di TPA-nya. Kalau TPA-nya bagus, maka orang kemudian image-nya tentang apalagi tentang sebuah kota itu akan jadi gitu. Begitu kurang lebih gambarannya yang mungkin wali kota yang dulu mau sampaikan. Tapi ya walau nggak tahu bagaimana itu bisa jalan karena itu tadi mungkin pengolahannya parsial per kelompok-kelompok, tidak secara dari hulu ke hilir. Jadi memang juga karena pengolahannya berbeda antara yang organik dengan non organik, tentunya di sini peran dari sampah-sampah rumah tangga itu sendiri sudah dipisahkan dari asalnya ya dari hulu ke hilir yang disampaikan tadi. Pemerintah juga harus punya partisipasi yang aktif. Tentunya harus mungkin diperketat regulasinya ya Pak. Iya, makanya saya bilang tadi ada regulasinya, ada organisasinya, ada teknologinya, ada finansial, dan terakhir peran serta masyarakat itu tidak bisa dipikir karena masyarakat ini yang menghasilkan sampah. Iya. Kalau misalnya masyarakatnya tidak teredukasi, masyarakatnya kemudian tidak peduli, ya mau secanggih apapun misalnya teknologi sebenarnya mau sebesar apapun uang digelontorkan untuk pengolahannya ya itu akan
ya sulit lah Oke. misalnya tuh. Ini kan salah satu juga Pak yang menjadi salah satu percontohan lah di Indonesia yang TPST Bantar Gerbang itu, Ya. yang bahkan sudah bisa mengkonversi lah sampah-sampah itu menjadi energi terbarukan. Apakah mungkin inovasi yang digunakan di sana itu bisa diterapkan di TPA Tamangapa ini Pak? Ya. Ya kalau saya sangat bisa. Karena sebenarnya itu tadi sebenarnya kita sudah punya gitu kan. Yeah. Cuma memang satu kunci sebenarnya adalah itu tadi. Harus ada rencana dulu. Ya, perencanaan. Ya, ada perencanaan, ada strategi yang akan kita gunakan, yang akan kita buat untuk mengantisipasi sampah tersebut. Karena sampah setiap kota itu punya karakteristik tersendiri. Nah, sehingga memang sebenarnya saya pribadi ya berharap ada satu rencana induk yang itu punya kekuatan hukum, yang itu dijadikan buat bagaimana mengelola sampah kita 5-10 tahun sampai beberapa tahun ke depan. Jadi tidak ganti pemerintah, ganti lagi teknologinya, ganti lagi konsepnya apa dan sebagainya. Harusnya kan gitu. Karena apa? Karena betul, karena kalau saya ambil contoh lagi misalnya negara-negara yang sudah apalagi seperti misalnya Jepang. Jepang itu butuh hampir 100 tahun untuk dari kondisi yang betul-betul mungkin seperti mirip-mirip kita sampai seperti dengan sekarang. Singapura seperti itu juga. Singapura itu kan baru merdeka sekitar tahun 70-an. Jadi bayangkan hal yang pertama yang mereka lakukan itu adalah perbaikan lingkungan. Jadi mereka tidak main simsalabim. Dan itu menggunakan sistem yang berkelanjutan ya dan Pak? Berkelanjutan. Betul, terus. Iya. Dengan 5 aspek itu tadi. Regulasi, organisasi, finansial, teknologi dan keterlibatan masyarakat itu kemudian disinergi, saling bersinergi. Mungkin sebagai closing statement Pak sebelum kita akhiri, bagaimana kemudian baik itu masyarakat, pemerintah, juga mungkin dari akademisi ini berkolaborasi, bersinergi untuk menyelesaikan persoalan sampah yang ada di Kota Makassar. Silahkan Pak. Ya, jadi saya sih berharap bahwa ke depannya Makassar itu sudah punya semacam satu acuan yang jelas ya. Kita akan punya strategi yang sama karena terus terang penyelesaian masalah sampah di Kota Makassar ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pemerintah ya. Pemerintah itu pun juga sebenarnya bukan dari satu sektor saja, bukan dari hanya lingkungan hidup. Semua harus dilibatkan, apalagi masyarakat ya. Karena satu hal yang mungkin kita harus ketahui bersama bahwa ya sampah ini bukan hanya perubahan apa istilahnya perubahan bagaimana konsep, tapi perubahan kultur, bagaimana masyarakat kemudian apa istilahnya diedukasi, kemudian diajak berpartisipasi dengan tadi bahwa apa yang akan kita peroleh ini orientasinya adalah benefit dan berkelanjutan. Nah, saya kira itu saja mungkin. Oke, terima kasih banyak Pak atas penyampaian yang luar biasa sekali. Jadi pemirsa, tadi kita sudah dijelaskan bahwa kita tidak boleh melihat atau memandang permasalahan sampah ini sebagai hal yang hanya mengganggu penciuman saja, tetapi ternyata ada masalah yang begitu kompleks di dalamnya, bukan hanya persoalan pencemaran lingkungan, tapi sudah merambah pada tentunya kesehatan masyarakat, juga kehidupan sosial masyarakat yang ada di sekitar TPA Tamangapa ini. Dan tentunya tadi dikatakan Pak Irwan bahwa ini membutuhkan sinergi, tidak hanya satu pihak saja, baik itu pemerintah, masyarakat, juga akademisi, tentunya para peneliti-peneliti kita yang selalu melakukan riset terkait dengan inovasi-inovasi yang bisa diterapkan. Sebenarnya permasalahannya tadi bukan pada inovasinya yang tidak ada. Kalau inovasi sudah begitu banyak ya Pak, bahkan sudah dirancang di tahun 2017 tadi itu, tetapi faktor-faktor pendukungnya yang saat ini harus kita upayakan secepatnya agar bisa diterapkan secepatnya menjadi solusi atas permasalahan sampah yang ada di Kota Makassar. Terima kasih banyak Pak atas diskusi dan bincang-bincangnya pada kesempatan ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasyarah mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.